Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sudah siap untuk mendengarkan atau mempelajari materi hari ini? Hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi dari integral. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai integral tentu dan tak tentu pada fungsi aljabar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai cara menentukan luas daerah dengan menggunakan integral. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, untuk presensinya nanti, Ibu akan kirim link di kolom chat. Anak-anak sekalian bisa aksesnya di kolom chat. Tapi, Ibu akan mengirimkan linknya di akhir-akhir pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita akan lihat terlebih dahulu apa indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menentukan luas daerah dengan menggunakan integral tentu. Yang kedua, menyelesaikan masalah luas daerah dengan menggunakan integral tentu. Dan yang ketiga, dan untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan luas daerah menggunakan integral tentu secara tepat. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah luas daerah dengan menggunakan integral tentu secara tepat. Nah, ini adalah pokok pembahasan kita pada hari ini. Pokok pembahasan yang pertama yaitu menentukan luas daerah di atas sumbu X. Pokok pembahasan yang kedua, menentukan luas daerah di bawah sumbu X. Yang ketiga, menentukan luas daerah yang kurvanya memotong sumbu X. Yang keempat, menentukan luas daerah di sebelah kanan sumbu Y. Dan yang kelima, menentukan luas daerah di sebelah kiri sumbu Y. Dan yang keenam, menentukan luas daerah yang kurvanya memotong sumbu Y. Nah, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu menentukan luas daerah di atas sumbu X. Kita perhatikan dua gambar ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, pada gambar ini, nama daerah yang diarsirnya itu adalah daerah R. Nah, untuk menentukan luas daerah R ini, kita menggunakan integral. Tapi sebelum menentukan luasnya, kita lihat dulu, daerah R ini dibatasi oleh garis Y sama dengan Fx dan juga dibatasi oleh sumbu X. Dengan nilai X1-nya ada A dan X2-nya B. Sehingga luas dari daerah yang diarsir ini yaitu L sama dengan integral dari Y atas dikurangi Y bawah terhadap X. Nah, karena tadi dia berada di sumbu X, berarti integralnya itu terhadap X. Dengan batas atasnya X2 dan batas bawahnya X1. Nah, sehingga luas daerah R ini sama dengan integral dari Fx dikurangi 0 dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Nah, Fx ini didapatkan dari Y atas, yaitu batas atas dari daerah yang diarsir ini. Sedangkan 0 ini didapatkan dari batas bawah dari daerah yang diarsir.
batas bawah dari daerah yang diarsir ini yaitu sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Sehingga luas daerah yang diarsir sama dengan integral dari fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ini. Nah, daerah yang diarsir pada gambar ini dibatasi oleh garis fx dan juga garis gx. Nah, untuk menentukannya, yang pertama kita lakukan, kita misalkan daerah yang diarsir ini yaitu daerah A. Dengan batas X1-nya di sini ada A dan X2-nya B. Maka luas dari daerah yang diarsir ini yaitu L sama dengan integral dari Y atas dikurangi Y bawah dx. Dengan batas atas X2 dan batas bawah X1. Kita lihat Y atasnya yaitu di sini batas atas dari daerah yang diarsir ini yaitu fx. Nah, sehingga di sini fx dikurangi Y bawah batas bawah dari daerah yang diarsir ini yaitu gx. Nah, kita lihat di sini sehingga di sini dikurangi gx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Jadi luas daerah yang diarsir pada gambar ini yaitu integral dari fx dikurangi gx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Kita lihat pembahasan yang kedua yaitu menentukan luas daerah di bawah sumbu X. Kita perhatikan gambar ini. Nah, daerah yang diarsir pada gambar ini dinamakan dengan daerah S. Nah, daerah S ini dibatasi oleh sumbu X dan juga garis Y sama dengan fx. Tetapi di sini sumbu X-nya berada di atas dari batas atas dari daerah yang diarsir, sedangkan garis Y sama dengan fx merupakan batas bawah dari daerah yang diarsir. Nah, untuk mencari luasnya sama yaitu L sama dengan integral dari Y atas dikurangi Y bawah dx dengan batas atas X2, batas bawah X1. Maka, luas dari daerah S ini sama dengan integral dari 0 dikurangi fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. 0 ini didapatkan dari Y atasnya. Y atas di sini berada di sumbu X. Nah, karena sumbu berada di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sedangkan fx ini didapatkan dari Y bawah. Di sini Y bawahnya yaitu Y sama dengan fx, maka di sini dikurangi fx. Sehingga luas daerah S sama dengan integral dari min fx dx dengan batas atas B, batas bawah A. Sehingga luas daerah S sama dengan min integral dari fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Nah, kita lihat pembahasan yang ketiga, menentukan luas daerah yang kurvanya memotong sumbu X. Kita perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar ini ada dua daerah yang diarsir. Yang pertama, daerah T1 dan daerah T2. Daerah T1 ini berada di atas sumbu X, sedangkan daerah T2 berada di bawah sumbu X. Nah, untuk menentukan luas dari daerah yang diarsir dari gambar ini, yang pertama kita misalkan daerah yang diarsir keseluruhannya itu kita namakan dengan daerah T. Sehingga luas dari daerah T ini sama dengan luas T1 ditambah luas T2. Nah, di sini luas T sama dengan integral dari Y atas dikurangi Y bawah dx dengan batas atas X2 dan batas bawah X1 ditambah integral dari Y atas dikurangi Y bawah dx dengan batas atas X3 dan batas bawah X2.
Nah, di sini nilai X-nya ada 3. Yang pertama A, yang kedua B, dan yang ketiga C. Sehingga luas daerah T sama dengan integral dari Fx dikurangi 0 dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Fx ini didapatkan dari luas dari T1 ini. Nah, T1 ini di atasnya itu dibatasi oleh garis Y sama dengan Fx ini. Dikurangi Y bawahnya itu dibatasi oleh sumbu X. Nah, kalau dibatasi oleh sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Maka di sini dikurangi 0. Nah, untuk daerah T2 ini, Y atasnya sama dengan 0. Nah, 0 ini didapatkan dari T2 ini dibatasi oleh garis sumbu X di bagian atasnya dan garis Y sama dengan Fx di bagian bawahnya. Sehingga Y atasnya Y sama dengan 0 dikurangi Y bawahnya sama dengan min dikurangi Fx. Sehingga luas T sama dengan integral dari Fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A ditambah integral dari min Fx dx dengan batas atas C dan batas bawah B. Jadi luas daerah T sama dengan integral dari Fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A dikurangi integral Fx dx dengan batas atas C dan batas bawah B. Nah, untuk pembahasan yang keempat, yaitu menentukan luas daerah di sebelah kanan sumbu Y. Nah, untuk pembahasan yang keempat ini, karena dia berada di sumbu Y, maka integralnya nanti diintegralkan terhadap Y. Sementara pada pembahasan pada pokok pembahasan 1 sampai 3 tadi, karena kurvanya berada di sumbu X, maka tadi diintegralkan terhadap X. Sedangkan untuk yang keempat sampai yang keenam nanti berada di sumbu Y, maka diintegralkan terhadap Y. Nah, kita perhatikan gambar ini. Nah, dari gambar ini, daerah yang diarsirnya dinamakan dengan daerah L. Daerah L ini dibatasi oleh garis FY dan juga sumbu Y. Sehingga untuk menentukan daerah yang diarsirnya yaitu L sama dengan integral dari X kanan dikurangi X kiri dy dengan batas atas Y2 dan batas bawah Y1. Kita lihat di sini. Y2-nya ada D dan Y1-nya sama dengan C. Maka luas daerah L sama dengan integral dari Fy dikurangi 0 dy dengan batas atas D dan batas bawah C. Nah, Fy ini didapatkan dari X kanan. Kita lihat di sini, batas di sebelah kanannya itu ada Fy. Sedangkan 0 ini, karena dia batas sebelah kirinya itu berada di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jadi, luas daerah L sama dengan integral dari Fy dy dengan batas atas D dan batas bawah C. Kita lihat pokok pembahasan yang kelima, menentukan luas daerah di sebelah kiri sumbu Y. Kita perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar ini, daerah yang diarsir dinamakan dengan L. Nah, daerah L ini dibatasi oleh sumbu Y di sebelah kanan dan juga garis Fy di sebelah kiri. Jadi, untuk menentukan luasnya sama dengan L sama dengan integral dari X kanan dikurangi X kiri dy dengan batas atas Y2 dan batas bawah Y1. Y2 di sini D dan Y1 C. Sehingga luas daerah L
sama dengan integral dari 0 dikurangi FY dy dengan batas atas D dan batas bawah C. 0 di sini didapatkan dari X kanan. Nah, di sini batas di sebelah kanannya itu berada di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, X kirinya di sini yaitu FY, karena batas sebelah kirinya itu berada yaitu di garis FY. Sehingga luas daerah L sama dengan integral min FY dy dengan batas atas D dan batas bawah C. Jadi luas daerah L sama dengan min integral dari FY dy dengan batas atas D dan batas bawah C. Pokok pembahasan yang keenam yaitu menentukan luas daerah yang kurvanya memotong sumbu Y. Kita perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar ini ada dua daerah yang diarsir. Yang pertama, daerah yang berada di sebelah kanan sumbu Y, dan yang kedua, daerah yang ada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, untuk menentukan daerah AC ini, kita misalkan keseluruhan dari daerah yang diarsir ini yaitu daerah T, sehingga luas daerah T sama dengan luas T1 ditambah luas T2, di mana T1-nya misalkan daerah yang berada di sebelah kanan sumbu Y, dan T2-nya itu daerah yang berada di sebelah kiri sumbu Y. Dan di sini nilai Y-nya ada 3. Y1 sama dengan A, Y2 sama dengan C, dan Y3 sama dengan B. Sedangkan garisnya itu X sama dengan GY. Jadi, luas daerah T sama dengan integral dari X kanan dikurangi X kiri dy dengan batas atas B dan batas bawah C, ditambah integral dari X kanan dikurangi X kiri dy dengan batas atas C dan batas bawah A. Hingga luas T sama dengan integral dari GY dikurangi 0 dy dengan batas atas B dan batas bawah C, ditambah integral dari 0 dikurangi GY dy dengan batas atas C dan batas bawah A. Nah, untuk integral GY dikurangi 0 dy dengan batas atas B dan batas bawah C ini merupakan dari integral dari atau luas daerah T1 ini, di mana X kanannya itu GY dan X kirinya itu sumbu Y. Nah, karena berada di sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0. Sehingga di sini GY dikurangi 0. Dan juga dengan batasnya, batas bawahnya C dan batas atasnya B. Nah, sementara untuk daerah T2 ini, X kanannya yaitu 0, karena dia berada, batas kanannya itu berada di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sedangkan X kirinya yaitu garis X sama dengan GY, maka di sini dikurangi GY. Dengan batas atasnya C dan batas bawahnya A. Maka luas daerah T sama dengan integral dari GY dy dengan batas atas B dan batas bawah C ditambah integral dari min GY dy dengan batas atas C dan batas bawah A. Jadi, luas daerah T sama dengan integral dari GY dy dengan batas atas B dan batas bawah C dikurangi integral dari GY dy dengan batas atas C dan batas bawah A. Nah, supaya bisa lebih memahami materi ini, kita lihat contoh soalnya. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan luas daerah yang diarsir dari gambar di bawah ini. Nah, kita lihat daerah yang diarsirnya itu, daerah ini dibatasi oleh garis Y sama dengan 6x kuadrat dan juga sumbu X.
dengan batas X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 2. Nah, untuk menentukan luas daerah ini, yang pertama, kita misalkan daerah yang diarsir ini merupakan daerah R. Sehingga luas daerah R sama dengan integral dari fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Nah, ini tadi merupakan rumus pada pokok bahasan yang pertama. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan luas daerah R pada gambar ini. Jadi luas R sama dengan integral dari fx-nya tadi yaitu 6x kuadrat dx dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Sehingga luas daerah R sama dengan integral dari 6x kuadrat terhadap x yaitu 6/3x pangkat 3 dengan x2-nya sama dengan 0 dan x1-nya sama dengan x2-nya sama dengan 2 dan x1-nya sama dengan 0. Sehingga luas daerah R sama dengan kita substitusikan nilai x1 dan x2 ini ke persamaan 6/3x pangkat 3. Jadi 6/3 2 pangkat 3 dikurangi 6/3 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 16 dikurangi 0. Jadi luas daerah R sama dengan 16 satuan luas. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini tentukan luas daerah yang diarsir dari gambar di bawah ini. Kita lihat gambar ini. Daerah yang diarsir pada gambar ini dibatasi oleh garis Y1 sama dengan 4 dikurang X kuadrat dan juga Y2 min X ditambah 2. Kita lihat batas nilai X-nya X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 2. Yang pertama kita lakukan untuk menentukan luas daerah ini, itu kita misalkan daerah yang diarsir ini merupakan daerah A. Nah, jadi luas daerah A sama dengan integral dari Y1 dikurang Y2 dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Nah, ini tadi kita menggunakan rumus ini tadi berdasarkan pada pokok bahasan yang pertama yang gambar yang berada di sebelah kanan tadi. Sehingga luas daerah A sama dengan integral dari Y1-nya tadi 4 dikurang X kuadrat dikurangi Y2 yaitu min X ditambah 2 dx dengan batas atasnya 2 dan batas bawah 0. Jadi luas daerah A sama dengan integral dari min X kuadrat ditambah X ditambah 2 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Luas daerah A sama dengan integral dari min X kuadrat terhadap X yaitu min 1/3 X pangkat 3 ditambah integral X terhadap X yaitu 1/2 X kuadrat ditambah integral dari 2 terhadap X yaitu 2X dengan X2-nya sama dengan 2 dan X1-nya sama dengan 0. Jadi luas daerah A sama dengan min 1/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1/2 dikali 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurangi min 1/3 0 pangkat 3 ditambah 1/2 kali 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 sama dengan min 8/3 ditambah 2 ditambah 4 dikurangi dengan 0. Karena bilangan ini semuanya dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Jadi luas daerah A sama dengan min 8/3 ditambah 6. Jadinya luas daerah A sama dengan 10/3. Jadi luas daerah pada gambar ini yaitu 10/3 satuan luas.
Kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan luas daerah yang diarsir dari gambar di bawah ini. Kita lihat gambar ini. Gambar ini memiliki dua daerah yang diarsir. Daerah yang pertama berada di atas sumbu X dan yang kedua berada di bawah sumbu X. Dan juga daerah ini dibatasi oleh garis Y, dibatasi oleh kurva Y sama dengan 6X dikurangi 3X kuadrat dan juga sumbu X. Dengan nilai X-nya ada 3, X1 sama dengan -1, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 2. Nah, untuk menentukan luas daerah dari gambar ini, kita misalkan luas daerah totalnya itu yaitu daerah T, di mana daerah yang berada di atas sumbu X kita namakan dengan T1, dan yang berada di bawah sumbu Y, di sumbu X dinamakan dengan T2. Maka luas daerah T sama dengan luas T1 ditambah dengan luas T2. Nah, luas T1 tambah luas T2 tadi itu ada pada pokok pembahasan yang ketiga. Jadi kita bisa menggunakan rumus itu untuk menyelesaikan soal pada contoh 3 ini. Sehingga di sini luas daerah T sama dengan integral dari Y dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 dikurangi integral Y dx dengan batas atas 0 dan batas bawah -1. Luas daerah T sama dengan integral dari 6X dikurangi 3X kuadrat dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 dikurangi integral dari 6X dikurangi 3X kuadrat dx dengan batas atas 0 dan batas bawah -1. Luas daerah T sama dengan integral dari 6X dikurangi 3X kuadrat terhadap X, yaitu 6/2X kuadrat dikurangi 3/3X pangkat 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 dikurangi 6/2X kuadrat dikurangi 3/3X pangkat 3 dengan batas atas 0 dan batas bawah -1. Luas daerah T sama dengan 3X kuadrat dikurangi X pangkat 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 dikurangi 3X kuadrat dikurangi X pangkat 3 dengan batas atas 0 dan batas bawah -1. Maka luas daerah T sama dengan, kita substitusikan nilai X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 2 ke persamaan 3X kuadrat dikurangi X pangkat 3, sehingga di sini menghasilkan 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 0 kuadrat dikurangi 0 pangkat 3. Selanjutnya dikurangi dengan, kita substitusikan nilai X2 sama dengan 0, X2 sama dengan kita substitusikan nilai X2-nya sama dengan 0 dan X1-nya sama dengan -1 di sini. Sehingga 3 dikali 0 kuadrat dikurangi 0 pangkat 3 dikurangi 3 dikali -1 kuadrat dikurangi -1 pangkat 3. Hingga luas daerah T sama dengan 12 dikurangi 8. Itu 12 ini didapatkan dari 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 0 kuadrat dikurangi 0 pangkat 3 yaitu 0 dikurangi 3 dikali 0 kuadrat dikurangi 0 pangkat 3 yaitu 0 dikurangi 3 dikali -1 kuadrat yaitu -3 min dikali
min 1 pangkat 3 yaitu 1. Sehingga luas daerah T sama dengan 4 dikurangi min 2 sama dengan 6. Jadi luas daerah yang diarsir pada gambar ini yaitu 6 satuan luas. Contoh yang keempat, tentukan luas daerah yang diarsir dari gambar di bawah ini. Kita lihat gambar, perhatikan gambar ini. Gambar dari daerah yang diarsir ini dibatasi oleh garis Y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 dan juga dibatasi oleh sumbu x. Dan juga nilai x-nya itu x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 3. Nah, untuk menentukan luas daerah yang diarsir ini, kita misalkan daerah yang diarsir ini adalah daerah A. Nah, maka luas daerah A sama dengan min integral fx dx dengan batas atas D dan batas bawah A. Nah, ini tadi rumus dari menentukan luas daerah yang berada di bawah sumbu X yang terdapat pada pokok pembahasan yang kedua. Maka luas daerah A sama dengan min integral dari fx-nya tadi yaitu 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 dx dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 1. Maka luas A sama dengan min integral dari 3x kuadrat yaitu 3/3x pangkat 3 dikurangi integral dari 12x yaitu 12/2x kuadrat ditambah integral dari 9 yaitu 9x dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 1. Sehingga luas A sama dengan min 3/3 dikali x pangkat 3 yaitu x pangkat 3 dikurangi 12/2x kuadrat yaitu dikurangi 6x kuadrat tambah 9x dengan batas atas 3 dan batas bawahnya 1. Hingga luas A sama dengan min 1, kita keluarkan min 1-nya ini, jadinya min 1 dikali, di sini kita gunakan kurung siku. Di sini x2-nya sama dengan 3 dan x1-nya sama dengan 1. Maka kita masukkan nilai x1 dan x2 ini ke persamaan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x sehingga menghasilkan buka kurung 3 di pangkat 3 dikurangi 6 dikali 3 kuadrat ditambah 9 kali 3 tutup kurung dikurangi buka kurung 1 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 1 kuadrat ditambah 9 kali 1 sehingga luas A sama dengan min 1 dikali dalam kurung 27 karena 3 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 3 kuadrat yaitu min 54 ditambah 9 kali 3 yaitu 27 dikurangi dalam kurung 1 pangkat 3 yaitu 1 min 6 kali 1 kuadrat yaitu min 6 ditambah 9 kali 1 yaitu 9 sehingga luas A sama dengan min 1 dikali 27 dikurangi 54 ditambah 27 yaitu min 54 dikurangi 1 dikurangi 6 ditambah 9 menghasilkan min 4. Jadi luas A sama dengan min 1 dikali min 54 dikurang 4 sama dengan min 58. Jadi min 1 dikali min 58 sama dengan min 58. Jadi luas daerah yang diarsir dari gambar ini adalah 58 satuan luas. Nah, untuk soal tugasnya, Ibu sudah sediakan LKPD. Nanti file LKPD ini Ibu kirimkan ke grup WhatsApp kelas. Nanti anak-anak sekalian bisa akses di situ. Jangan lupa mengerjakannya secara sendiri-sendiri. Nanti Ibu bisa lihat mana siswa yang belum mengerti, dan juga mana siswa yang sudah mengerti dengan penjelasan Ibu. Dan untuk modul materinya, Ibu akan kirim modulnya ke grup WhatsApp juga dalam bentuk file. Nanti anak-anak sekalian bisa
mengerjakan LKPD dengan bantuan modul tersebut. Dan untuk pengumpulan LKPD ini, Ibu akan memberikan waktu 1 minggu. Jadi pada pertemuan selanjutnya, anak-anak sekalian bisa kumpulkan filenya ke Ibu melalui chat pribadi atau nanti akan Ibu buatkan link untuk pengumpulannya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dengan baik dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.